Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan para pencinta YouTube Kilung Kusnanto. Salam sejahtera. Semoga limpahan rahmat, keberkahan, kebahagiaan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya Allah. Di video kali ini kita akan meneruskan kupasan terawangan, tapi dilanjut dengan raga sukma, karena kaitannya habis terawangan itu raga sukma. Habis seseorang dapat melihat jarak jauh, dekat, bisa melepaskan salah satu sukmanya ke objek satu titik yang jauh di antara lapisan goib maupun nyata, tanpa ruang batas dan waktu. Raga sukma yaitu pengertian dari raga dan sukma. Jadi ilmu meraga sukma itu yaitu kemampuan seseorang atau keahlian di bidang melepaskan salah satu sukmanya untuk bepergian menuju ke satu titik objek yang diinginin untuk hal-hal tertentu, seperti berkomunikasi, melihat apa gitu. Seperti tadi di terawangan, ada dua kemampuan yang bisa menimbulkan terjadinya raga sukma. Satu, ada yang dibantu oleh perewangan jin, karuhun, semuanya itu hodam-hodam. Tapi yang lebih utama, yang lebih tinggi, yang lebih itu segala sesuatu yang dari dirinya sendiri, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melepaskan roh, salah satu rohnya itu seperti roh ruhaninya atau roh kudus, dilepasin langsung bisa kembali lagi, ditarik kembali. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai korim, sukma, roh, atau istilahnya kalau di kejawen itu sedulur pat, kelima pancar, yang terbukti dari adanya darah, tulang, ketih, marmarti, kakang kawah, hari-hari pancarnya ada di manusia tubuhnya sendiri. Itu dilambangkan seperti itulah. Cuman di dunia roh ya antara korim dan sukma dan roh. Jadi tidak heran, dan mungkin secara pandangan agama, apa-apa yang dilakukan dengan perewangan atau bantuan jin-jin itu, kalau kita lihat itu menyimpang, agak menyimpang. Terlepas dipakai kebaikan apa keburukan, itu agak menyimpang caranya, karena cara yang asli itu segala sesuatunya yang dari Allah, yang bersih, yang manfaat, barokah di dunia dan di akhirat, dari Allah dan tubuhnya, insya Allah. Wallahu alam bisawab. Jadi kita tidak heran banyak sekali orang-orang yang punya kemampuan untuk beraga sukma. Cuman di zaman sekarang ini beda sama meraga sukma di zaman dulu. Kalau di zaman dulu betul-betul total
sama wujud nyatanya aslinya dilihat dengan mata telanjang semua orang. Kalau di zaman sekarang paling bisa kebanyakan di dunia gaib saja, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang nyata. Karena tingkatan kemampuan pembelajarannya dulu sama sekarang sangat berbeda. Karena dulu semua orang bisa punya ilmu itu tanpa dibebani dengan ilmu sakti, itu dibebani dengan problema hidup yang serba harus menguras tenaga mencari uang untuk keluarganya, karena makan apa aja seadanya. Jadi puasa 40 hari 40 malam juga pada kuat dilaksanakan. Kalau kita kan enggak sekarang. Untuk melatih mengosongkan diri diisi dengan keluar masuknya angin ruh sukma. Kalau sekarang paling bisa seperti itulah, salah satu rohnya apa sukmanya keluar. Karena secara normal zaman sekarang itu setiap diri manusia selalu dibebani dengan tanggung jawab atas keluarganya, yang pada intinya di zaman sekarang ini harus terfokus untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang banyak dinilai dengan uang. Apa-apa harus dibeli mahal, tanpa bekerja itu tidak bisa. Kalau zaman dulu udah punya padi satu petak, pakaian apa aja, HP itu ini, nggak ada tas anak sekolah, nggak ada jajanan, jangan dipikirin, nggak usah sibuk nyari uang, jadi konsentrasinya bisa. Kalau zaman sekarang mah enggak. Kiranya seperti itulah perbedaan Meraga Sukma zaman dulu dan Meraga Sukma zaman sekarang. Semua orang pada dasarnya kalau rajin berlatih, tahu caranya, itu bisa melakukannya, bukan menyimpang, bukan bantu jin, bukan itu tinggal berlatih sepandai mungkin dia melepaskan sukma, mengeluar masukkan ruh-ruh di dalam tubuhnya, berkonsentrasi yang sempurna, insya Allah atas izin dan ridho Allah, itu pasti bisa. Maka dari itu saya berpesan kepada saudara semuanya, bagi Anda yang baru mengetahui seluk-beluknya ilmu terawang dan raga sukma, jangan berprasangka buruk dulu kepada seseorang. Wah, dia mah dibantu jin, setan, apa siluman. Karena pada dasarnya kalau orang yang budinya sudah luhur atau berbudi dalam segala hal, kebaikan hatinya bersih, itu hati nuraninya itu sudah menyatu, ruh rohaninya, roh kudus dari atas ke hatinya, kolbunya, dan bersinar, menyinari, dibantu dengan perjalanan napasnya itu bisa diolah sedemikian rupa untuk menciptakan hal-hal positif di muka bumi ini. Karena terbatasnya waktu, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, menambah wawasan sekaligus berpikiran positif kepada paranormal, apa kiai yang mempunyai kemampuan seperti itu. Jadi begitulah kiranya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.